Halo semuanya, di video kali ini saya Coach Lukman akan membantu teman-teman untuk membedah soal TWK, khususnya adalah materi nasionalisme. Nah, sudah siap semuanya ya? Kita langsung ke soal yang pertama. Untuk bisa menjawab soal ini, saya kasih waktu teman-teman selama 5 detik, atau silakan pause video ini, dan ramaikan jawaban teman-teman semuanya di kolom komentar. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas. Di soal kali ini, teman-teman, yang ditanyakan adalah berkaitan dengan penerapan nasionalisme, kemudian ada subjeknya generasi muda, dan keterangan waktunya adalah kondisi saat ini. Tipsnya adalah teman-teman harus mampu menganalisis bagaimana setiap opsi jawaban gitu ya teman-teman. Karena khusus di soal kali ini adalah jawabannya mirip-mirip gitu ya kan, hampir semuanya benar. Tapi tugas kita adalah harus mampu memilih jawaban yang paling tepat. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang nasionalisme ini ya, yang perlu diingat adalah bahwa nasionalisme itu adalah sebagai sebuah paham kebangsaan gitu ya kan. Kita cinta terhadap bangsa dan juga kita cinta terhadap tanah air ataupun negara gitu. Nah, coba kita analisis satu persatu terkait dengan indikator tersebut gitu ya. Oke, jawaban yang A, menonton dan juga mendukung berbagai budaya daerah gitu ya kan. Di sini ada indikator menonton dan juga mendukung, kemudian berbagai pertunjukan daerah. Nah, apakah ini termasuk bentuk penerapan nasionalisme gitu ya teman-teman? Kita hold dulu gitu ya. Oke, kemudian yang B, mempromosikan budaya melalui media sosial gitu ya. Sehingga masyarakat dunia dapat mengakses informasinya. Oke, ini sebenarnya sudah benar gitu ya teman-teman. Tapi ya kurang tepatnya adalah bahwa tujuannya adalah hanya sekedar untuk mengakses informasinya gitu ya kan, sehingga ini kurang menunjukkan adanya sikap nasionalisme sebagai generasi muda kan. Kemudian yang C, mengikuti ya, ada kata mengikuti pagelaran budaya baik nasional maupun internasional untuk tujuannya di sini memperkuat identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini adalah salah satu opsi yang bisa kita pilih mungkin ya, karena kata kuncinya adalah dengan mengikuti pagelaran. Artinya di sini adanya peran aktif daripada generasi muda yang kemudian ya dikolerasikan dengan adanya tujuan untuk memperkuat identitas dan juga rasa bangga sebagai bagian bangsa Indonesia. Kita hold dulu ya. Kemudian yang D, membuat aksi viral gitu ya kan. Oke. Dengan menampilkan potongan video ekspresi para penonton gitu ya, berkaitan dengan aksi menari. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan video ekspresi para penonton. Ini kurang berkaitan dengan sikap nasionalisme gitu ya teman-teman, sehingga ini adalah opsi yang kurang tepat. Kemudian yang E, peduli terhadap kelestarian bahasa daerah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, bahasa daerah di sini dengan mengajarkan orang lain ya, siapa ini menjadi salah satu hal yang diperdebatkan gitu ya teman-teman, sehingga ini pun juga kurang sesuai gitu ya dengan prinsip nasionalisme itu sendiri. Nah, kemudian pilihan yang A, oke. Pilihan yang A adalah menonton dan juga mendukung gitu ya. Kalau kita hanya menonton dan juga mendukung, rasanya kurang berpartisipasi gitu ya teman, kurang adanya peran aktif meskipun di situ sudah ada. Tapi akan lebih baik apabila kita itu mau melakukannya gitu ya teman-teman. Jadi jawaban A adalah kurang tepat, dan yang paling tepat untuk soal kali ini adalah opsi yang C. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Untuk bisa menjawab soal kali ini, saya kasih waktu teman-teman selama 5 detik, atau silahkan pause video kali ini dan ramaikan jawaban teman-teman semuanya di kolom komentar. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas. Di soal kali ini teman-teman, kita harus mampu memahami instruksi soal gitu ya. Atau apa sebenarnya soal kali ini gitu ya, berkaitan dengan hal apa gitu ya. Nah, kita langsung fokus kepada pertanyaan terakhir gitu ya teman-teman, bahwa yang ditanyakan adalah bicara tentang manfaat merayakan HUT RI bagi warga negara.
Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya dengan kita merayakan HUT RI gitu ya kan, sekali dalam setahun pastinya itu akan menumbuhkan sikap mencintai gitu ya kan, mencintai bangsa, kemudian mencintai tanah air dan juga mencintai negara gitu ya kan. Nah, kuncinya adalah seperti itu. Mari kita analisis dari opsi jawaban pada soal kali ini. Oke. Untuk opsi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Kesadaran memperjuangkan gitu ya kan, kesadaran memperjuangkan. Di opsi ini seolah-olah bahwa kemerdekaan Indonesia itu belum sampai gitu ya kan, karena dengan adanya kesadaran memperjuangkan itu seolah-olah kita itu sedang memperjuangkan gitu ya teman-teman. Jadi untuk opsi yang A ini adalah opsi yang kurang tepat gitu ya. Kemudian yang B, meningkatkan semangat paham kebangsaan dan juga cinta tanah air. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi yang tepat gitu ya teman-teman, terkait dengan apa sebenarnya manfaat bagi warga negara ketika melakukan perayaan HUT kemerdekaan gitu ya. Oke, ini bisa menjadi opsi yang tepat, jadi kita hold dulu ya. Kemudian yang C, meningkatkan peran serta dalam mewujudkan lingkungan kondusif. Ini juga menjadi salah satu opsi yang bisa diperdebatkan gitu ya teman-teman, tapi ya ini dengan mewujudkan lingkungan yang kondusif ini hanya sebagian manfaatnya saja gitu ya teman-teman, atau kalau kita bisa analisis adalah ini adalah manfaat untuk cinta tanah air gitu ya teman-teman, jadi tidak mampu memobilisasi manfaat yang secara menyeluruh. Jadi ini juga jawaban yang kurang tepat. Kemudian yang D, meningkatkan kebersamaan dan terbinanya kerukunan sesama warga. Ini juga sama gitu ya teman-teman, ya esensinya sama dengan opsi yang C. Dan yang E, meningkatkan sikap kegotong royongan. Ini juga masih sama gitu ya, esensinya sama dengan opsi yang E, jadi kurang tepat. Oke, jadi untuk opsi jawaban pada soal kali ini adalah yang B. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas. Kita langsung ke soal berikutnya. Untuk bisa menjawab soal kali ini, saya kasih waktu teman-teman selama 5 detik atau silahkan pause video kali ini dan ramaikan jawaban teman-teman di kolom komentar. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas. Di pertanyaan kali ini yang ditanyakan adalah sikap nasionalisme, ya. Kemudian ada indikator kurang tepat ya yang ditunjukkan oleh para atlet. Nah, teman-teman berarti harus berhati-hati gitu ya kan, harus mampu mengelaborasikan sikap nasionalisme itu yang seperti apa, kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang kurang tepat dari para atlet itu sendiri. Kita langsung analisis jawaban dari opsi yang A. Lalu Muhammad Zohri menjadi brand ambassador gitu ya kan, sepatu lokal. Nah, untuk opsi kali ini menjadi brand ambassador adalah sifatnya untuk mampu mempengaruhi orang lain gitu ya kan, atau mampu mempengaruhi pelanggan. Apalagi ya brandnya atau sebuah produknya adalah sepatu lokal. Nah, kita sebagai warga negara pastinya harus bangga gitu ya kan terhadap produk lokal. Nah, dengan adanya keterlibatan lalu Muhammad Zohri ini, maka dapat diharapkan ini mampu mendongkrak brand lokal itu sendiri gitu ya kan. Oke, jadi ini adalah jawaban yang tepat gitu ya kan. Oke, yang B, Gregoria bangga ya sebagai atlet yang berhasil membawa nama harum Indonesia. Nah, salah satu sikap nasionalisme di sini adalah dengan bangga kita sebagai warga negara, atau kalau bisa dikaitkan dengan atlet, maka sikap yang ditunjukkan oleh Gregoria sebagai atlet ini adalah bangga gitu ya kan, mampu menjadi atlet yang mewakili negara Indonesia, ya kan, harum. Kemudian yang C, saat istirahat para atlet hanya gitu ya kan, mau bersosialisasi dengan rekan sedaerahnya gitu ya kan. Nah,
ini bisa menjadi salah satu hal yang kurang tepat dan kontradiktif dengan sikap nasionalisme gitu ya teman-teman. Karena sebagai seorang atlet pun juga sebagai bagian dari masyarakat pastinya harus mampu bersosialisasi, berbaur dengan berbagai atlet dari berbagai latar belakang yang lainnya gitu ya teman-teman. Sehingga ini bisa menjadi opsi yang kurang tepat gitu ya. Kemudian yang D, pelatih dengan tegas melatih mental dan performa atlet untuk mempertahankan gelar juara. Nah ini juga jelas ya, ini sangat sesuai atau tepat dengan penerapan sikap nasionalisme. Kemudian sebelum pertandingan dimulai, pemain sepak bola menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah teman-teman, salah satu ciri sikap nasionalisme di sini adalah berkaitan dengan adanya identitas negara. Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya ini adalah sebagai lagu kebangsaan, jadi opsi yang E ini adalah opsi yang tepat. Nah, untuk bisa menjawab soal kali ini, kalau yang ditanyakan adalah berkaitan dengan sikap nasionalisme yang kurang tepat, maka opsi yang C adalah jawaban. Nah, gimana teman-teman? Sudah semakin paham ya dengan materi kali ini? Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya, dan sampai jumpa. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan Offline dan Online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas.